Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 April 2025. Saudara, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus korban pengkhianatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah kita dikhianati, saudara? Biasanya yang mengkhianati kita adalah orang-orang terdekat kita, yang biasanya menunjukkan sikap baik di depan kita, seolah-olah selalu perhatian. Tapi saudara, di belakang kita, dia menikam hati kita. Bagaimana reaksi kita jika kita dikhianati? Sang baginda kita Yesus Tuhan pun saudara, mengalami bagaimana dikhianati. Yesus mengerti dan mengetahuinya. Dalam pergumulan yang sangat hikmat, dia bersaksi bahwa rohnya tergerak dan gelisah atas pengkhianatan yang akan datang dari seseorang yang telah berbagi hidup dengannya. Itu memang menyakitkan bagi hatinya. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yohanes 13 ayat 21. Para murid pasti kaget saudara mendapat pernyataan Tuhan Yesus ini. Ini memang menyakitkan bagi hatinya. Betapa sedihnya menyaksikan seorang rasul berubah menjadi murtad dan pengkhianatan yang tidak tahu berterima kasih. Jelas bahwa ini adalah kesedihan yang sangat-sangat menyakitkan bagi Kristus. Saat ini, dalam kepedihan yang mendalam, Yesus memandang dari setiap pribadi kita yang telah mengkhianati dia, saudara. Kita tak pernah bersyukur atas segala berkat yang telah kita terima. Oleh karena bujukan duniawi, saudara-saudara, desakan kedagingan kita yang kurang puas, kita pun mengkhianati Tuhan Yesus. Tak sedikit dari kita karena pekerjaan, demi mendapat kontrak kerja yang benar, yang besar, demi pasangan, kita mengkhianati dia, Tuhan kita. Kita tinggalkan iman kepercayaan kita, menjual Yesus. Kita murtad, beralih ke iman yang lain. Tak sedikit pula saudaraku yang terkasih dari kita yang oleh karena harta digelapi matanya, dengan mengingkari janji sumpah yang diucapkan, sumpah jabatan dihianati dengan melakukan korupsi. Sumpah janji perkawinan dihianati dengan perselingkuhan. Tuhan kita telah merasakan kekerasan dan kematian yang telah dihasilkan dosa dalam hati Yudas. Juga dosa-dosa kita yang mengkhianati dia, saudara. Saat Yesus menyampaikan pengkhianatan ini, murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yohanes 13 ayat 25 dan 26 sampai dengan 26. Injil hari ini, saudara, Tuhan kita tidak hanya memberi peringatan kepada murid-murid lainnya, tetapi juga memperingatkan kepada Yudas, juga kepada kita sekalian yang telah mengkhianati dia, bahkan saat ini mengkhianati dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh kasih. Sayangnya bagi Yudas, saudara, ia tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Kali berikutnya Yudas akan melihat Yesus adalah di taman ketika ia datang bersama-sama orang banyak untuk mengkhianatinya.
Sayangnya saudara, dalam waktu yang singkat, baik guru maupun hamba pengkhianat itu mati. Guru mati untuk dosa-dosa kita. Sedangkan hamba pengkhianat itu mati saudara dalam dosa-dosanya. Pihak pengkhianat itu kehilangan kesempatan untuk bertobat. Pertemuan Yesus berikutnya dengan Yesus. Pertemuan Yudas berikutnya dengan Yesus akan terjadi setelah bunyi trompet ketika orang mati dibangkitkan. Kitab-kitab dibuka dan penghakimannya ditetapkan. Terlalu terlambat untuk bertobat. Bagi kita masih ada waktu yang diberikan untuk bertobat, saudara. Pertobatan adalah menyesali segala perbuatan yang mengakibatkan kita menjauh dari Allah, yang menjauh dari segala berkat surgawi. Pertobatan adalah sikap menyesali kehidupan lama dengan mau meninggalkan manusia lama kita dan mau hidup kembali dengan mengenakan manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Betapa besar kesusahan yang Tuhan lalui demi jiwa kita, saudara. Sesungguhnya Tuhan telah mengenal banyak kesedihan dan penderitaan saat kakinya menapak jalan juru selamat demi jiwa-jiwa umat manusia. Hingga Nabi Yesaya bernubuat mengenai hal ini, saudara. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 3. Ayat ini saudara membantu kita semua melihat kasih Kristus yang luar biasa terhadap orang berdosa, terhadap kita yang berdosa ini. Dia mati untuk Yudas, dia mati untuk saya, saudara, dan dia mati untuk Anda juga sekalian. Kasihnya bagi kita tak terukur kedalaman dan kelembutannya, karena kasihnya disertai dengan pengorbanan besar di Kalvari. Bagaimana sikap kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang rela dihina, rela menerima kesesakan, dicambuk hingga disalib dan wafat di kayu salib? Adakah kita melihat kasihnya yang telah dipersembahkan kepada kita agar kita memperoleh keselamatan ini, saudara? Apa balasan dari kita akan kasih Yesus yang besar ini? Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat Roma, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 8. Lihat saudara, dalam perjamuan terakhir itu dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yohanes 13 ayat 27. Sekali lagi ingat saudara, kita semua yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah juga ambil bagian dalam pesta perjamuan Ekaristi yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Kita pun telah menerima tubuh Kristus sendiri yang dikurbankan demi penghapusan dosa. Tapi saudara, kita seperti Yudas. Setelah menerima dan menyantapnya, kita keluar kembali melakukan pengkhianatan saudara, yang mana menambah luka-luka di sekujur tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu kita keluar saudara, amarah, dengki, kebencian, dendam, kita lampiaskan kembali saudara. Adakah kita mengasihi Dia yang telah menyerahkan nyawanya kepada kita? Apa balasan kita akan kasihnya ini saudara? Hanya satu yang diminta Tuhan Yesus atas pengorbanannya, yang merupakan sebuah perintah baru bagi kita semua, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Yohanes 13 ayat 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara kita melihat bagaimana Yesus bersaksi bahwa rohnya tergerak dan gelisah atas pengkhianatan yang akan terjadi terhadap seseorang yang telah berbagi hidup dengannya. Dia telah menjadi korban pengkhianatan dari orang terdekatnya saudara. Dan dia mau menanggung pengkhianatan ini demi keselamatan saya dan saudara. Dia mau ambil alih segala dosa-dosa kita, ditanggungnya, di punggungnya, dengan segala kesesahan, dengan segala cambukan yang menyakitkan, luka-luka yang mendalam dan perih sekali. Masihkah kita mau mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita ini saudara? Mari kita mau dengan sungguh-sungguh bertobat saudara. Melepaskan segala manusia lama kita dan kita kenakan manusia baru yang mana hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau pergi saat kita diutus saudara. Dan saat itu kita mau juga bertobat. Kita mau melayani dengan penuh kasih, mau mengampuni. Dan biarlah pertobatan kita ini saudara akan menghasilkan buah-buah yang manis, yang mana dapat dirasakan oleh orang banyak. Saat kita berjumpa dengan mereka, saat kita melayani mereka, mereka akan melihat buah-buah pertobatan dari kita. Maka hiduplah dengan saling mengasihi, saling mengampuni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.